Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang budidaya cacing sutra untuk dijadikan pakan awal bibit ikan gurame atau ikan yang lainnya gitu ya. Pokoknya pakan burayak. Nah, ini salah satu pakan burayak yang menurut saya yang terbaik ya teman-teman. Nah, ini adalah cacing sutra. Nah, karena kalau di musim penghujan memang agak susah untuk kita beli karena kondisi tempat-tempat cacingnya itu pada banjir teman-teman, jadi sangat susah. Nah, dengan adanya kita budidaya seperti ini, nah jadi kita tidak perlu takut karena nanti kalau kita nggak bisa beli, nah kita udah punya sendiri gitu ya, udah punya sendiri untuk stok pakan larva ikan gurame kita. Nah, apa sih yang paling penting yang harus kita perhatikan dalam budidaya cacing sutra? Yaitu masalah kondisi air, teman-teman. Nah, jadi kalau kondisi air kan di sini saya seperti kolam kecil, di bawahnya ada air seperti ini dan ada cacingnya juga yang ke bawah. Nah, biasanya yang di bawah itu yang saya panen, teman-teman. Yang di atas di sini saya nggak panen terus sampai banyak. Nanti kalau di bawah nanti saya panen untuk dikasih pada bibit ikan gurame. Nah, jadi yang penting kalau di sini kalau budidaya cacing sutra seperti ini sistemnya, nah jadi di bawahnya ada air penampung dan kemudian airnya berputar ke atas, kemudian ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kondisi air, teman-teman ya. Jadi kondisi airnya itu jangan sampai bau bau nggak enak gitu ya. Kalau bau nggak enak, si cacing itu nanti pada mati. Walaupun medianya itu bau, nah tetapi airnya usahakan jangan sampai bau. Karena saya pernah kejadian airnya itu bau, beberapa minggu saya nggak ganti, nah cacingnya itu pada mati. Nah, jadi ternyata air itu cacing juga, air itu kalau soal air itu jangan sampai bau, teman-teman. Harusnya sering kita melakukan pergantian air gitu ya, pergantian air supaya airnya itu tetap terjaga, tidak bau, dan tentunya nanti cacingnya juga akan betah di media yang sudah kita sediakan. Walaupun medianya ini media ampas tahu, tentunya bau ya teman-teman. Itu hanya medianya, tetapi airnya jangan sampai bau. Kalau airnya ikutan bau, nah nanti si cacing sutranya ini banyak yang mati gitu ya. Karena ya tentunya mungkin nggak betah mereka di air yang terlalu kotor, yang maksudnya yang bau gitu ya. Walaupun medianya bau gitu ya, tetapi airnya harus kita jaga benar-benar, jangan sampai bau, teman-teman. Kalau bau nanti si cacing banyak yang mati. Nah, di sini kan saya posisinya seperti ini, teman-teman. Di bawahnya ada air penampung, kemudian ke atas, nanti ke bawah lagi seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini itu ngocor dari atas ke bawah, kemudian nanti diserot kembali ke atas seperti ini, terus seperti mengalir. Nah, tetapi nanti airnya ini harus ada posisi pembuangan ya, supaya nanti kalau airnya udah bau, agak bau, kita buang, kemudian kita ganti lagi gitu ya dengan air yang baru. Nah, untuk masalah pergantian air di sini itu tergantung kondisi airnya, teman-teman. Nah, kalau kelihatan kita harus sering mengecek gitu ya. Kalau kelihatan nanti airnya agak bau, nah kita harus buang dan kita harus ganti. Nah, jadi kalau budidaya cacing sutra sistem seperti ini, alirannya kembali lagi, kemudian dialirin lagi, perputaran gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan adalah masalah air, teman-teman. Masalah air ya. Kalau medianya bau itu nggak apa-apa. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan ini ampas tahu ya. Kalau ini medianya ini bau, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti air ininya itu nggak bau, teman-teman. Kalau kita ambil airnya sedikit, nah itu nggak bau. Nah, kalau bau sama airnya, tentunya nanti cacing sutra itu pada mati. Jadi harus kita usahakan bahwa airnya itu nggak boleh bau, walaupun medianya bau. Nah, seperti itu. Karena ternyata walaupun si cacing ini suka di tempat yang kotor gitu ya, seperti pembuangan
kotoran hewan dan sebagainya. Nah, ternyata kalau soal airnya itu nggak boleh sampai kotor sampai bau lah. Kalau nanti bau, ternyata nggak betah dan pada mati. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan kalau sistem seperti ini, penampungan airnya, kemudian penampung airnya kecil. Nah, ini ukurannya kolam bawahnya itu 1x2 ya, 1x2 dan ketinggiannya sekitar 10 cm isi airnya. Dan kemudian ke atasin lagi, kemudian ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau airnya ini bau, ini kita harus buang dan tentunya harus diganti lagi. Jangan sampai airnya bau gitu ya. Kalau sama airnya bau, nah itu nanti saya pernah kejadian itu cacingnya itu pada mati teman-teman. Dan nanti kalau ada cacing pada mati itu airnya akan semakin bau karena nanti dari cacing yang mati tersebut. Nah, itu salah satu hal terpenting kalau kita budidaya cacing sutra dengan sistem seperti ini gitu ya. Kita mengalirkan air, kemudian airnya hanya itu aja, kemudian kita alirin ke atas, kemudian ke bawah lagi. Nah, itu yang harus kita jaga itu adalah kondisi airnya jangan sampai bau. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang pentingnya masalah air dalam budidaya cacing sutra. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel AIDC Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.